Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar satu cerita yang keren banget, kisahnya batuan beku, yaitu batuan yang lahir langsung dari api di perut bumi. Jadi apa sih sebenarnya batuan beku itu? Gampangnya gini, ini adalah batuan yang kebentuk pas magma atau lava yang panas banget itu mendingin terus jadi padat. Namanya aja diambil dari bahasa Latin, ignis, yang artinya api. Cocok banget kan? Dan ini nih yang perlu kita ingat, batuan beku itu bisa dibilang nenek moyangnya semua jenis batuan lain di planet kita. Coba bayangin, kerak bumi kita itu dulunya lautan magma raksasa, dan batuan beku lah yang jadi fondasi pertama yang terbentuk dari lautan purba itu. Oke, mari kita mulai dari awal banget, dari asal-usul batuan ini sebagai fondasi planet kita. Kunci buat ngertiin batuan beku itu sebenarnya adalah dengan ngikutin perjalanan si magma. Dari sini, kita bakal tahu kalau magma itu punya dua takdir utama, yang nantinya nentuin dia bakal jadi batuan kayak apa. Nah, magma itu bisa ngambil dua jalur utama buat jadi batu. Dan jalur mana yang dia pilih itu bakal nentuin semuanya, dari penampilannya sampai teksturnya. Dan semuanya itu berawal dari satu pertanyaan penting. Apakah batuan ini terbentuknya jauh di dalam perut bumi, atau dia meletus dulu ke permukaan? Jadi dua kisah kelahiran ini ditentukan oleh satu faktor utama, kecepatan pendinginan. Batuan intrusif itu terbentuk waktu magma mendinginnya pelan banget di bawah tanah. Bisa ribuan tahun, jadi dia punya banyak waktu buat numbuhin kristal-kristal gede yang bisa kita lihat. Nah, sebaliknya, batuan ekstrusif itu lahir di permukaan. Mendinginnya super cepat, makanya kristal yang kebentuk kecil-kecil banget dan halus. Yuk, kita lihat dulu keluarga batuan yang ngambil jalan lambat ini. Batuan-batuan ini contohnya granit yang gagah, yang pasti sering kita lihat jadi meja dapur atau lantai bangunan yang kuat, terbentuk dengan sabar, menumbuhkan kristal-kristal indah yang tadinya tersembunyi di dalam bumi sebelum akhirnya muncul ke permukaan karena erosi jutaan tahun kemudian. Dan ini nih, keluarga yang satunya yang lahir dari perlombaan yang cepat dan panas ke permukaan. Lava meletus, mendingin dengan kilat, dan membentuk batuan kayak basal yang jadi dasar lautan kita atau batu apung. Iya, batu apung yang ringan banget sampai bisa ngambang di air yang sering kita pakai buat menghaluskan kulit. Oke, selain dari tempat pembentukannya, ada cara lain buat bedain batuan beku, yaitu dari kode kimia yang ada di dalamnya. Komposisi kimia sebuah batu, terutama kandungan silikanya, itu nentuin semuanya loh, dari warna sampai sifat magma asalnya. Anggap aja silika itu kayak pengental adonan. Makin banyak silikanya, magma jadi makin kental dan eksplosif, dan jadinya batuan felsik yang warnanya terang. Nah, sebaliknya, magma yang rendah silika atau mafic itu lebih cair dan ngalirnya tenang, jadi batuan yang warnanya lebih gelap. Jadi, terus gimana caranya kita bisa ngenalin batuan beku di alam bebas? Tenang, ada beberapa petunjuk simpel yang bisa kita pakai. Nah, ini dia contekan dari kita 4 ciri utama yang fungsinya kayak kartu identitas buat setiap batuan beku. Mereka itu punya struktur kristal yang saling ngunci, terus keras dan padat, nggak punya lapisan-lapisan kayak batuan sedimen, dan yang paling penting, jangan harap nemu fosil di sini. Kenapa? Ya karena panasnya yang luar biasa itu bakal menghancurkan materi organik apapun. Sekarang yuk kita gabungin semua petunjuk ini buat ngertiin cerita di balik setiap batuan beku. Pada akhirnya, ini yang paling penting buat diingat. Dari teksturnya, apakah kristalnya besar atau kecil, sampai warnanya terang atau gelap, setiap batuan beku itu menceritakan kisah unik tentang kelahirannya yang penuh api. Kita bisa loh membaca sejarahnya hanya dengan melihatnya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Coba bayangin, kalau batu yang ada di halaman rumah Anda itu bisa ngomong, kira-kira dia bakal cerita apa ya? Apa dia bakal cerita tentang proses pendinginan yang lambat dan sabar jauh di dalam tanah? Atau tentang kelahiran yang eksplosif di permukaan? Nah, lain kali Anda lihat sebuah batu, coba deh tebak ceritanya.